Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Secara khusus salam buat keluarga-keluarga Katolik yang ada di wilayah Keuskupan Agung Medan yang sedang menjalani dan merayakan fokus pastoral keluarga sumber panggilan. Berkaitan dengan fokus pastoral ini, saya mau membagikan renungan atas kitab pertama Samuel bab 1 ayat 1 sampai ayat 28 dengan subtema panggilan anak dan nazar orang tua dengan metode analisis tokoh. Sebelumnya kita melihat pokok masalah yang ada, yakni kepedihan seorang ibu yang bernama Hana yang tidak mempunyai anak. Lalu, tokoh-tokoh yang ada dalam perikop itu akan sekilas kita lihat, yakni pertama Elkana, seorang suami dari 2 istri dan ayah dari beberapa anak. Dia seorang yang taat kepada Tuhan dan setia menjalankan aturan agama. Tokoh kedua, Hana, seorang istri yang tidak mempunyai anak, yang mengalami bulian dari madunya, yang menjadi sedih dan sering menangis dan mukanya menjadi muram. Lalu Penina, istri kedua dari Elkana yang memiliki anak. Penina sering membuli, katakanlah begitu, Hana, madunya yang tidak memiliki anak. Lalu Imam Eli sebagai saksi dari pihak yang ilahi yang melihat kesungguhan doa Hana di hadapan Tuhan dan kelak juga menjadi saksi atas pemenuhan nazar Hana setelah dia memperoleh anak. Lalu Samuel, itulah si anak yang menjadi bukti dari pengabulan doa Hana. Lalu tokoh lain yang tidak terlalu jelas perannya dalam perikop ini ialah Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli. Lalu kemudian kita secara khusus melihat 2 tokoh utama, yakni Elkana dan Hana, orang tua dari Samuel. Pertama, tokoh utama yang pertama adalah Elkana. Dia seorang yang taat kepada Tuhan dan setia dari tahun ke tahun pergi menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Silo. Dia adalah suami dari 2 istri dan ayah dari beberapa anak. Dia seorang yang bersikap adil. Dia yang mengasihi istrinya dan menghibur. Terlebih Hana, meski tidak memiliki anak, namun dia tetap memberi penghiburan dan kasih yang seimbang, adil kepada kedua istrinya. Lalu tokoh utama yang kedua adalah Hana. Hana adalah istri pertama dari Elkana yang tidak mempunyai anak. Lalu madunya yakni Penina selalu menyakiti hatinya dan membuat hatinya gusar. Situasi itu berlangsung cukup lama, bertahun-tahun. Akibat bulian dari Penina, hati Hana menjadi sangat pedih, hingga ia menangis dan tidak mau makan. Situasi ini berlangsung cukup lama, bertahun-tahun lamanya. Oleh karena situasi pedih itulah, Hana berserah kepada Tuhan.
Dan dalam penyerahannya, dengan seluruh jiwa raganya, dia menumpahkan segala kesengsaraan kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan memberinya seorang anak laki-laki. Selanjutnya Tuhan akhirnya mengabulkan permohonan Hana, permohonan yang begitu intens sampai berupa nazar, lalu memang membuahkan hasil. Dan kemudian Hana memenuhi nazarnya itu, yakni memberikan kepada Tuhan anak itu untuk seumur hidupnya, dan terserah kepada Tuhanlah kemana anak ini akhirnya dituntun. Itulah situasi yang tergambar dari kedua tokoh itu. Lalu setelah Hana menyampaikan permohonan itu, dia menemukan penyelesaian masalah. Dari perikop, bila kita perhatikan, penyelesaian masalah itu sudah mulai dari ayat 9, di mana Hana berani mengkomunikasikan kepedihannya kepada Tuhan lewat doa, lewat nazar. Dan permohonannya diterima oleh Tuhan, dan akhirnya dia mendapat seorang anak laki-laki. Sebagai seorang hamba yang taat kepada Tuhan, Hana memenuhi nazarnya. Dia melengkapi semua keperluan seturut peraturan yang ada di agamanya waktu itu, yakni lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung, lalu sebuyung anggur. Itu antara lain yang harus dia penuhi ketika dia menyerahkan anak itu ke rumah Tuhan kepada Imam Eli di Silo. Maka clear dari perikop itu kita sudah melihat alur ceritanya dan apa yang menjadi endingnya menjadi sebegitu indah. Lalu apa pesan dan aktualisasinya pada masa kita, pada zaman ini? Dalam kehidupan kita, setiap orang mempunyai masalah. Tidak ada seorang pun yang luput dari masalah di sepanjang hidupnya. Lalu, apakah masalah yang ada itu diselesaikan dengan mengandalkan otot atau tenaga sendiri, mengandalkan pikiran atau kemampuan rasional sendiri, atau mengandalkan uang atau kekayaan kita yang kita miliki? Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki tokoh-tokoh iman yang bisa dicontoh untuk membawa setiap masalah yang kita hadapi kepada Tuhan. Tokoh-tokoh itu ada banyak di dalam kitab suci. Dengan membaca kitab suci, kita akan menemukan tokoh yang memberi inspirasi untuk mengandalkan Tuhan dalam mengatasi persoalan dan masalah yang kita hadapi. Sebutlah misalnya Hana dan Elkana, tokoh yang memberi inspirasi kepada kita dalam perikop yang sedang kita dalami ini. Hana mengalami masalah yang sangat serius. Dia tidak mempunyai anak yang lahir dari rahimnya. Bagi kalangan Yahudi, situasi itu merupakan aib yang sangat besar. Wanita yang tidak melahirkan anak setelah dia menikah, itu dipandang terkutuk, dianggap ditinggalkan Tuhan, dan orang lain memandangnya rendah. Sebenarnya paham itulah yang diekspresikan oleh Penina madunya.
Dan Hana sendiri sebenarnya paham situasi itu. Namun dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengatasi masalahnya, kecuali hanya Tuhan. Tuhanlah satu-satunya tempat dia mengadukan keadaannya, kepedihannya. Dan hanya Tuhanlah harapannya yang bisa memenuhi permintaannya, yakni memperoleh seorang anak laki-laki. Berkaitan dengan fokus Pastoral Camp tahun 2022 ini, gereja mengajak agar seluruh umat semakin menyadari bahwa keluarga adalah sumber tumbuhnya panggilan untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati. Fokus pastoral tahun ini dilatar belakangi oleh keprihatinan akan kurangnya tenaga imam dan biarawan-biarawati untuk melayani umat yang berkembang cukup pesat. Bila dilihat tingginya kebutuhan umat akan pelayanan pastoral menyangkut sakramen-sakramen, sakramentali, katekese, konseling pastoral, pembinaan rohani, dan lain-lain, sungguhlah tenaga pastoral kita sangat minim. Tidak sebanding dengan jumlah umat yang bertumbuh cukup pesat. Keprihatinan ini harus menjadi keprihatinan seluruh umat. Dengan kata lain, seluruh umat, secara khusus keluarga-keluarga, harus memandang situasi ini sebagai sebuah masalah. Berguru pada tokoh yang kita dalami dalam perikop kitab pertama Samuel, bab 1, ayat 1-28, kita harus memohon kepada Tuhan agar keprihatinan ini dapat diatasi. Lalu kita bertanya, adakah keluarga-keluarga Katolik sudah melihat bahwa situasi itu sebagai masalah? Bila ya, sudahkah mengadukan masalah ini kepada Tuhan dalam doa-doa yang kusuk? Seperti Hana yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selain itu, Hana juga melakukan langkah-langkah konkret yang sejajar dengan doanya. Maka kita pun harus juga menata sikap dan perilaku yang sejajar yang mendukung doa dan permohonan kita, agar dari antara anak-anak kita ada yang terpanggil untuk menjadi imam atau biarawan-biarawati. Beberapa sikap konkret yang bisa kita lakukan adalah menata hidup doa secara teratur di keluarga bersama seluruh anggota keluarga, membaca kitab suci secara teratur bersama seluruh anggota keluarga, membuat doa yang intens berupa nazar, agar dari anak-anak kita ada yang dipanggil oleh Tuhan, dan anak itu mau menanggapi panggilan itu. Lalu, selaku orang tua, kita harus menjadi contoh atau teladan tentang kepatuhan terhadap segala ketentuan gereja. Dan yang terakhir, yang rasanya juga perlu adalah bahwa anak dalam keluarga kita tidak hanya 2, tetapi harus lebih dari 2. Maka dengan doa yang khusyuk, yang intens, yang sampai mendekati level nazar, bila itu kita lakukan dengan konsisten dan setia, maka kita bisa berharap seperti Hana, kita pun akan diingat oleh Tuhan dan akan mengabulkan permohonan kita itu berkaitan dengan keluarga kita sebagai sumber panggilan. Demikianlah renungan yang dapat saya bagikan lewat pendalaman kitab suci dari perikop kitab pertama Samuel bab 1 ayat 1 sampai ayat 28. Terima kasih. Juan Juah Bantakarina.